Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Negara ramah. Alhamdulillah. Sehat apapun dan mati. Sengaja tidak banyak bersinggungan ditakutkan virusnya menyebar. Virusnya terakhir virus flu. Jadi maaf sekali kalau tidak banyak bersinggungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya hari ini ibu, bapak, orang tua siswa pun yang mewakili atau wali siswa bisa hadir berkesempatan hadir di kelas 8C. Saya atas nama sekolah, atas nama wali kelas mengucapkan terima kasih atas dedikasi waktunya yang bisa menyempatkan hadir. Tentunya memang momen ini tidak tiap hari, mungkin per semester, tapi bagaimanapun tetap pasti punya kesibukan. Alhamdulillah ini bisa menyempatkan dan terima kasih bisa meluangkan waktu bisa hadir di kelas 8C. Sholawat pun juga salam senantiasa tercurahkan dimaklumkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, termasuk anda semuanya yang hadir di kelas. Alhamdulillah di hari ini hari Jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2024. Hari ini adalah pembagian hasil semester ke-1. Kan sudah di kelas 7, 1, 2 berarti semester Oke. Jadi anak kita sudah di semester ke-3. Memang semesternya 1 kalau di kelas gelap, tapi kalau perjalanan sudah ada 3 semester atau yang dilalui, tinggal 3 semester lagi. Nah untuk itu mari kita hantarkan mereka, semangati mereka untuk menyongsong masa depan ini. Tapi bukan berarti mereka masih jauh, sudah dekat. Jangan berandai-andai, wah anak saya akan sukses di tahun sekian. Jangan, sukses di depan apapun bisa, besok pun bisa sukses. Jangan nanti anak saya jadi polwan, jangan nanti saya jadi dokter. Itu terlalu lama. Wujudkan kebaikan atau cita-cita mereka, hantarkan di depan mereka, hari besok pun bisa. Dengan berbagai prestasi. Itu jangka panjangnya boleh, ingin jadi apapun nanti kan itu rangkaian. Tapi di depan mata kita, hantarkan mereka yang suka masak, kenapa tidak besok ajarkan mereka masak, jualan, sukses. Nah, itulah, jadi membuat menjadi gitu kan, menjadi pengusaha sukses. Bisa nggak sih anak SMP jadi pengusaha sukses? Bisa, walaupun belum waktunya, walaupun belum masanya. Tapi kenapa tidak? Kalau dia hobi masak, mungkin dia tidak jualan. Memang jangan dulu seperti layaknya yang profesional, tapi sebenarnya dia itu sudah punya ide buat konten, buat segala sesuatu yang bisa dijual ke temennya atau ke siapapun gitu ya. Jadi intinya kita jangan seperti menunggu mengangan-angankan, gantungkan cita-cita di langit. Kita masih jauh, tapi boleh, tapi bukan berarti itu aja yang jadi harapan ke depan. Mulai sekarang, besok, lusa, hantarkan didik mereka untuk menjadi orang sukses gitu ya. Maksudnya tidak menunggu nanti, jadikan mereka berbuat sesuatu, jadikan mereka menjadikan segala satunya diawali dari rangkaian hari ini, besok dan seterusnya. Jadi harapan saya dari ibu bapak, makanya kita dorong mereka untuk berkiprah, berbuat dan berkarya. Apapun yang penting positif. Anak suka pegang HP, mungkin itu banyak negatifnya, tapi cari yang positifnya. Apa? Ya silahkan, banyak media, banyak hal. Mungkin dengan buat konten kreator, buat di rumah HP, di kelas HP dan seterusnya, HP terus dunianya HP. Karena memang positif negatif itu lebih banyak negatifnya, terutama dari unsur mata. Anak akan cepat lelah, anak akan cepat tereduksi atau terganggu indera penglihatannya. Nanti mungkin anak setelah ini minta cek ke dokter, ternyata sudah plus berapa dan seterusnya, harus pakai kacamata ya. Padahal kalau mau kepolisian, mau tentara, kalau sudah plus minus tidak akan diterima. Ibu bapak mohon maaf, ketika cek, misalkan cek kesehatan, cek penglihatan, anaknya sudah plus 2, sudah harapannya pupus gitu kan. Kalau yang memang mewajibkannya
istirahat tidak untuk tidak 2024 sampai 2025 lama gitu ya. Lama liburannya 2 pekan. Nah ini biasanya anak itu akan menjadi dunianya mupus liang sudama dari semalaman pagi-lagi HP terus sekolah enggak main HP terus. Nah kalau mereka diambil pasti akan marah-marah atau ya boleh saja tapi ingat durasinya tetap dibatasi. Kalau bisa cari hal yang positif, mungkin healing ke tempat yang diinginkan. Kalau ada yang bisa pesantren singkat itu lebih bagus. Anak masukkan ke pesantren kilat atau apalah yang lebih positif. Ya, yang penting jangan terus aja gadget yang dihadap. Ya, supaya apa? Setidaknya kita mereduksi. Bahkan sekarang ada beberapa negara, saya pun nggak berharap Indonesia seperti itu. Jangan lagi belajar lewat HP. Saya pun berharap seperti itu. Negara di Finlandia atau di mana sekarang sudah tidak menggunakan HP belajar. Balik lagi ke dulu. Nah itu yang saya harapkan. Tapi karena Indonesia dulu, sekarang malah HP yang dibesarkan. Tugas lewat HP, apapun lewat HP memang praktis. Tapi di situ banyak negatifnya. Kalau lewat buku, memang anak sekarang itu literasinya rendah. Cara membacanya rendah sekali. Contoh kalau ibu lihat ke perpustakaan, di situ nggak ada tuh anak hilir mudik masuk ke perpustakaan. Kalau ibu lewat ke gang, pasti lagi bingung. Bahkan jadi ada bahasa yang kita tidak logis gitu kan. Ternyata main apa bu? Main game, bukan baca berita, bukan cari konten kreatif, tapi main game. Nah itu anak sekarang. Nah untuk itu ya, saya setuju kepada dunia dulu gitu ya, ditulis, dicatat gitu kan, dikumpulkan. Sekarang kan lewat share, lewat Google Form. Memang itu praktis, tapi bagi dunia modern justru akan berbalik. Mereka akan menggunakan sistem lama. Karena ternyata anak kecanduan gadget, kecanduan itu malah banyak negatif. Oke, balik lagi ke kelas kita karena kita sengaja dibagikan ini supaya saya banyak menyampaikan ya, supaya ibu bisa mencerna semua. Oke, pertama terima kasih ya sudah bekerja sama dengan SMN 12 Bandung dalam menyelenggarakan program pendidikan. Berikutnya, alhamdulillah semester ganjil sudah terlakui dengan terlakui ya, jangan cepat berbuat dengan apa yang dicapai. Jadi ibu bapak sekiranya sekarang nilainya bagus, pertahankan. Kalau misalkan nilainya turun, kejar. Dan ibu bapak nilai itu bukan segala-galanya. Jadi bisa saja anaknya kemampuannya bagus, nilainya rendah. Bisa saja karena yang lebih berpotensi itu adalah kemampuan dirinya. Nilai itu mungkin hanya sebatas untuk dokumentasi. Nah ini ya, jadi jangan bicara. Kemudian ibu bapak libur. Nah ini libur ini mulai tanggal 23. Berarti apa ibu? Hari Senin. Silakan nikmati mulai pekan liburan. Sesuai dengan agenda rencana, silakan yang sudah diamankan berkunjung ke rumah saudara, ke kafe, ke nenek, ke siapapun, atau liburan kemana. Kemudian masuk lagi, nah ini sampai tanggal masuk lagi tanggal 6 Januari. Berarti hari apa ibu bapak? Nah hari Senin di bulan Januari. Silakan anak didik kita jangan ada alasan tidak masuk. Walaupun sekolah nggak belajar, tapi masuk. Pak, kamu hari pertama itu nggak belajar, udah saya izin belajar. Itu aturan ibu bapak, namanya aturan happy aja, lepet sekolah. Maknya 2 minggu di bumi, ameng masih keren dulu waktu. Maknya kasih pasien pelonggaran begitu banyak, izin. Pak, izin saya masih di Garut, Pak, izin saya masih di Australia, apalagi. Jangan, itu sudah waktunya, tidak akan ditoleransi untuk pelunasan. Kalau sekarang mau, boleh menyimpan nama dulu, boleh nanti pelunasannya tanggal 27. Konfirmasi pendaftaran via transfer ke beasiswa. Berikutnya, untuk putra putri yang akan melanjutkan sekolah ke SMA Tambahan Nusantara, nah ini ibu pengecualian ya, itu nilai itu harus minimal 85. Pak, di sini saya ada nilainya yang kurang. Misalkan ada yang nilainya di bawah 85. Ibu bapak bukan berarti kami mengubah nilai, tidak. Tapi kalau sekiranya memang anaknya berkenan, nanti akan
di review. Nanti kelas 7 misalkan nilai seni budayanya hanya 84. Nanti akan saya berikan materi ulang lagi. Nanti bisa dinaikkan lagi, bisa 85 minimal. Jadi supaya nanti bisa menunjukkan raportnya bisa di-print ulang. Bukan berarti mengakali, bukan, tapi harus di review supaya anak berkesempatan sekolah ke SMA Taruna Nusantara. Tahu di mana sekolahnya itu Bapak? Nah, di Magelang. Itu adalah sekolah yang bersifat kemiliteran. Nanti lulusnya bisa masuk ke jenjang militer, mau ke Akmil dan seterusnya. Berikutnya, nah ini kriteria kenaikan kelas. Nah ini ada salah satu syaratnya ke depan. Kita kan sekarang belum naik kelas, baru semester ketiga. Di semester keempat itu adalah syarat untuk kenaikan kelas. Apa syaratnya? Memiliki persentase kehadiran minimal 85%. Nah ini saya catat 85%. Ibu bapak yang sudah kemarin kita sudah termaafkan. Yang ke depan ibu bapak akan dimasalahkan karena dari lihat kehadiran 85% malah anak tidak hadir itu sampai 9%. Jadi berat bagi saya untuk mempertanggungjawabkan karena itu adalah data terreporter program tercatat gitu ya, ada di mainnya atau ada di linknya. Bapak anak kelas 8C itu jarang hadir, kenapa bisa dinaikkan? Saya diprotes. Ya, nanti kan itu 85%. Makanya nanti itu Bapak kuota tidak hadir itu sebenarnya cuma 3 hari izin, maksudnya izin. Kalau sakit unlimited, namanya sakit kan Allah yang berkehendak, bukan kita. Kalau izin kita bisa menyiasatinya. Makanya tadi ya, ketat. Ke depan ibu bapak izin itu kita proteksi. Sekarang tidak lagi gampang seperti kemarin. Sebenarnya kami itu kan gampang. Cuma mungkin karena ibu bapak aturannya saya belum menjelaskan karena waktu pertama kita belum bersua atau belum seperti ini. Ibu bapak nanti untuk izin diajukan sebelumnya, bukan pas hari H. Karena saya izin ya hari ini tidak masuk, nggak bisa. Harus sehari sebelumnya. Itu pun kalau di ACC. Contoh, bapak mohon maaf anak saya besok mau ke Garut, ada kegiatan ayahnya maju. Nanti saya langsung tolak. Nah, bapak izin anak saya mau ke Garut karena kakaknya menikah pas hari itu. Tentu bisa komunikasi karena ada tali darah atau yang terdekat. Nah itu maksudnya. Jadi tidak mudah begitu saja mengasih izin. Kemarin kan izin, saya nggak tahu tiba-tiba izin. Di kelas tidak ada surat apapun izin. Nah nanti itu diproteksi. Bapak izin langsung ke wali kelas, japri bukan lewat grup. Sakit harus menyertakan apa? Surat dokter. Makanya saya tidak mengizinkan anak yang berkomunikasi. Pak saya nggak masuk rumah sakit. Itu bukan walaupun real, walaupun nyata, bukan saya berarti tidak percaya, cuma yang punya anak ibu bapak adalah orang tuanya, walinya. Kadang itu bapak saya izin nggak masuk, aku nak kamu itu bukan orang tua, kamu itu siswa, kenapa kamu izin? Hanya kamu yang izin itu orang tua, ya. Makanya saya selalu diingatkan. Nah ini ibu bapak yang saya perhatikan, ya kan apa terjemahkan dari kan mulai dari tanggal 6 izin ketat. Untuk apa sih ibu bapak? Mendisiplinkan anak, jangan sampai kita larut kepada kegiatan anak. Anak sebenarnya main game semalaman. Sekolah semuanya yang sifatnya wajib harus ikuti, termasuk P5. P5 itu apa? Itu profil pelajar penguatan profil pelajar Pancasila itu di situ ada project. Project bukan berarti juga seenaknya nggak bisa. Pak, saya nggak ikut project ya, izin karena saya itu ada nama saya mau shopping. Jangan gitu ya. Project dulu ikuti sampai jam sekian. Memang project itu tidak setiap hari ada jedanya, ibu bapak nanti cari momen di mana itu tidak ikut project. Atau lagi projectnya di rumah silahkan. Itu project itu wajib, kecuali tadi sakit. Kalau misalkan Pak, saya izin pulang karena sakit, saya tidak ikut project. Ya, saya juga toleransi, biasanya diizinkan kalau sakit. Tapi kalau sekiranya untuk hal yang tidak penting saya tidak izin. Ya, mohon maaf kerjasamanya nanti untuk project karena itu adalah nanti akan dibuatkan rapotnya di semester lain akan diberikan. Oke, poin berikutnya memiliki sikap minimal baik. Nah ini saya bersyukur selama di kelas sekarang ya kelas 8C saya belum menemukan anak yang
dalam tanda kutip ya, di bawah norma yang sampai ya pokoknya alhamdulillah baik ya. Tidak ada laporan, tidak. Kalau hal-hal kenakalan remaja wajar yang sifatnya sudah menjerumus kepada tapi saya mohon maaf, saya baru mengecek ke dalam keseluruhannya, baru dari tampilannya testingnya saja. Kalau konten secara detail saya belum, cuma nanti akan ke depan akan di scan keseluruhan. Kemarin itu baru diraba secara permukaan, nanti akan di scan, baca Qur'annya sampai di mana, ngajinya seperti apa, sholatnya seperti apa, sehingga selesai dari kelas 8 minimal ada progres. Betara ngamos jadi ngamos, yang tidak bisa baca Quran minimal bisa baca seperti itu. Banyak konten yang tidak bagus di HP-nya mohon dihapus. Jangan cuma dalam tanda kutip yang bukan layaknya mereka untuk masuk ke dunia. Atau kata-kata, karena anak itu sekarang kata-katanya luar biasa ibu bapak. Kalau lihat tiket mereka itu kadang-kadang saya suka salah kirim, tiba-tiba muncul ngeri ibu bapak kirim stiker yang tidak layak. Nah itu mungkin salah klik gitu ya, makanya ini apa nak baru cepat dihapus gitu. Tapi saya tahu kan anak itu. Oke, nah itu ya. Nah kemudian lebih sisi baik ke belakang saya banyak kasus, ada yang sampai drop out, ada yang sampai ke kepolisian, karena itu anak itu ada kriminal di luar dari sekolah. Itu yang saya tidak harapkan. Anak saya saat ini justru saya bangga di kelas ini ya. Memang saya itu tidak full, tidak selalu mengontrol, tapi alhamdulillah ternyata anaknya kreatif ya. Ada yang OSIS pun sampai di sila dan seterusnya. Bahkan ketua OSIS pun dari kelas 8C. Nah, itu bangga aja. Jadi anak itu punya apa ya? Mengapresiasi diri, mengaktualisasi diri, menjadikan mereka itu ingin eksis. Ketuanya wakil dari 8C di bawah. Nah itu syukur alhamdulillah. Jadi kita support, kita dorong. Itulah mereka harapan ke depan kita tumbuhkan dari sekarang. Oke, berikutnya lulus ujian sekolah. Ini pun harus ditempuh dengan berbagai mau asesmen normatif, sumatif, ulangan dan seterusnya itu harus ditempuh. Sampai saat ini alhamdulillah sudah terrealisasi. Oke, poin berikutnya dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan inklusif, aman dan seterusnya. Saya tidak bacakan cukup sampai Bandung membuka kesempatan kepada setiap orang yang mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan. Oke, itu cukup. Kemudian orang tua yang mengetahui tentang terjadinya dugaan kekerasan silakan langsung menghubungi hotline service. Jadi ibu bapak, kalau ada anaknya dalam tanda kutip ya cenderung merugikan anak ibu bapak, laporkan kepada saya, boleh nanti saya akan salurkan langsung kepada tim supaya nanti dapat dihabis. Jadi jangan dibiarkan ibu bapak, misalkan ibu bapak ada dibully baik oleh teman sekelas maupun luar sekolah atau teman sekolah, langsung laporkan biar kami nanti bertindak. Jangan sampai anak itu jadi korban bullying, baik verbal maupun non verbal. Dalam artian kalau bersikap sebelum diakhiri, mohon maaf sekali sekiranya saya selaku orang tua ibu bapak di sekolah ya tidak maksimal, karena terus terang saja ibu bapak sekarang itu sudah landai kesibukannya ya. Situ ada kesibukan di luar kelas, jadi kadang-kadang buka WA, HP itu kadang dibuka, MC dan seterusnya, kadang tidak terlebih banyak sekali gitu ya. Bukan berarti mengecilkan atau mengecualikan atau mengkerdilkan, ini orang tua siswa nggak apa-apa. Nah, makanya japri ya, kan? Kalau di grup itu kadang kebaca, kadang enggak, makanya japri, kalau japri insya Allah gitu ya. Oh ini dari mama si A, ini dari bapaknya si B, mungkin saya akan lebih ditelusuri. Nah maka silakan saya terbuka. Mohon maaf saya kalau misalkan tidak banyak meng-up, karena itu satu orangnya tidak seperti yang lain. Kalau misalkan ya oke, sudah jam 19. Kalau tidak ada hal yang disampaikan, kita tidak dikit-dikit. Hatur nuhun Bapak Pas. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali. Selama satu semester berada di kelas 8C, mungkin masih banyak hal yang perlu dibenahi, diperbaiki. Setengah tahun ke depan masih ada limit waktu untuk yuk kita bersama-sama membesarkan putra-putri kita, menjadikan mereka jadi dirinya sendiri supaya tumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Ya, dalam artian menghantarkan cita-cita mereka, menjadikan mereka berbuat. Cita-cita masih panjang, tapi kalau berbuat besok bisa.
Berbuat apapun yang penting positif. Mau nanam, mau jualan, mau apapun yang penting positif. Jangan selalu main game gitu kan. Bukan berarti main game tidak boleh, tapi tahu durasi waktu. Karena anak dijajah oleh teknologi, bukan anak menjadi sumber teknologi, tapi menjadikan dijajah. Itulah Indonesia dibodohi sekarang dengan teknologi, bukan dipintarkan. Orang negara maju justru mereka itu balik lagi, karena teknologi bagi Indonesia belum siap. Mereka bukannya belajar, bukannya mereka pandai, malah mereka itu terbelakang dalam tanda kutip ya. Mereka lebih banyak satu sisi itu main game. Literasinya ternyata rendah. Liburan dikunjungi lagi putra putrinya di tanggal 6 Januari. Dan bagi mereka yang nanti ada kelebihan rezeki bisa berangkat sedulur, dorong doa semoga mereka hantarkan dengan selamat, pulang pun demikian selamat. Ya, mereka itu hantarkan kebahagiaan mereka. Bagi yang tidak itu jangan kecil hati, jangan bersedih. Ibu bapak, itulah rangkaian kehidupan. Jadi semuanya sih ingin berangkat, tapi apalah daya. Mungkin kesempatan belum, mungkin lewat. Tapi kalau mau ada kesempatan, silakan. Kuotanya masih tersisa. Kalau misalkan anak saya didorong dengan usaha maksimal, silakan masih ada kuota. Kalaupun masih sekelas ini masih banyak lagi, mungkin saya akan mengusahakan. Itu saja ibu bapak harapan saya selaku wali kelas selama liburan isi yang positif. Mohon maaf ibu bapak kalau anak minta rambutnya dicat jangan diizinkan, atau rambutnya dianeh-anehkan jangan diizinkan, karena nanti ada jejaknya ibu bapak. Pas masuk anak laki-laki terutama kadang belum bersih tuh dicatnya dari warna-warni. Anak perempuan tuh biasanya pakai kurung tiba-tiba, kenapa kan kurung ternyata rambutnya dicat. Itu saya tidak berharap, ya normal saja lah ya, normal saja. Kalau mau eksis ya silakan, cuma jangan yang aneh-aneh. Justru dorong kepada mereka membantu ibu bapak tadi antara kurang beberes di dapur, ajarkan mereka cuci piring. Maka silakan itu di sini buat sama-sama. Nah itu ajak mereka untuk yang positif. Bapaknya silakan anak ajak cuci motor, tapi jangan banyak belajar motor karena belum mampu. Dan satu hal lagi ibu bapak, kalau di kelas C ada yang anak diizinkan ke sekolah pakai motor, saya berharap jangan. Ya karena apa? Ketika ada masalah tetap yang disalahkan pihak sekolah. Kemudian kita berakhir dan terakhir kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan mencari rezeki untuk lebih barokah untuk anak didik kita, dan diberikan kesehatan untuk keluarga kita semuanya. Wabil khusus kelas 8C anak didik kita disehatkan, dikuatkan untuk sebagai generasi kita di masa yang akan datang. Apalagi Indonesia menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 mudah-mudahan. Itulah yang akan menggantikan kita, menggantikan saya selaku mungkin guru, ada yang menjadikan nanti sebagai di DPR, ada yang menjadikan di publik yang lainnya, direktur dan seterusnya. Kita tidak tahu. Sekarang mereka itu masaknya menimba ilmu, menjadikan mereka berposisi. Jadi semacam sekarang itu dalam masa kawat candra di muka. Jadilah mereka hantarkan, jadilah sesuai dengan keinginannya. Kita berdoa mudah-mudahan keberkahan untuk usia-usia emas mereka. Maka kita hantarkan dengan ibadah pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi jalali wajhika wa karimati. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-solihin wa hab lana min as-solihin. Rabbana amanna bima anzalta